saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Senang sekali kalau pada hari ini kita masih bisa bersama-sama di ibadah online kebaktian bahasa Indonesia Gereja Immanuel Assembly of God. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kita sangat bersyukur kalau pada hari ini kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari saudara-saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah pujian dan penyembahan. Setelah itu kita akan menerima berkat firman Tuhan. Stay safe, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Selamat siang saudara, dan kami senang sekali kalau boleh ketemu di online. Kami percaya bahawa
saudara semua ada dalam kesihatan yang sehat dan selalu memuji nama Tuhan dan bersukacita. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara tentang karunia-karunia rohani, dan saya percaya bahwa kami juga bersyukur bisa kembali untuk beribadah bersama-sama minggu lalu, dan minggu ini juga kita akan mulai ibadah kami jam 1.30 siang di gereja di Emmanuel Assembly of God. Sebelum saya bawa firman Tuhan, mari saudara kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih buat hari ini. Tuhan, Kau selalu tolong semua anak-anak-Mu Tuhan yang dalam kebutuhan. Bapa, saat ini kami mau merendahkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Yesus, kami percaya dengan firman-Mu itu akan selalu memberi kita kekuatan dan peringatan di mana kita adalah satu tubuh yang satu jemaat yang di mana kita bisa bekerja sama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan baca dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ke 11. Dan ayat 1 dikatakan di sini bahwa sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang bersama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Dan yang ke-10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh Allah yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Saudara, hari ini kita mau dengar renungan tentang kepentingan karunia rohani. Dan kami percaya saat ini kita akan melihat firman Tuhan ini akan mengajar kita untuk memakai karunia-karunia rohani kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Sudah ada di sini, kita bisa melihat 3 objektif di sini. Memberitahu kepada kita bahwa jangan sembunyi atau bermalas-malas di dalam tubuh Kristus. Sudah kita diberi suatu karunia untuk melayani Tuhan. Tiap-tiap orang punya karunia untuk melayani Tuhan dengan cara yang berbeda. Tidak semua yang sama, tapi ada yang melayani Tuhan yang banyak orang tidak tahu
di mana mereka melayani Tuhan. Dan kita lihat bahwa itu sangat penting, bahwa mereka seringkali melayani Tuhan di belakang layar dan tidak ada orang tahu. Dan yang kedua itu untuk menajari kita nilai dari karunia rohani yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu bagaimana kalau Tuhan memberi kita satu karunia untuk melayani Tuhan. Itu yang kita lihat bahwa sesuatu yang luar biasa, yang apa yang sudah bisa lakukan dan saya tidak bisa lakukan. Dan kita akan lihat bahwa setiap orang memberi suatu karunia untuk melayani Tuhan yang berbeda. Yang ketiga, kita harus juga menghargai karunia yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita selalu harus appreciate di mana Tuhan sudah memberi kita suatu karunia rohani untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama-Nya. Dan satu poin di sini bahwa kita akan melihat dalam renungan hari ini, hal pertama yang paling jelas yang kita pelajari dari teks ini, di mana karunia rohani adalah untuk menguatkan saudara-saudara kita seiman. Saudara, kita melayani Tuhan bersama-sama dan kita tahu bahwa kita saling melengkapi. Ya, kita melayani Tuhan bahwa kita harus merendahkan hati kita, bukan mementingkan diri kita, bukan sombong oleh karena saya bisa lakukan, Anda tidak bisa lakukan, tapi kita kerjasama untuk memuliakan nama Tuhan. Sudah, saya bisa ingat pada waktu saya masih muda, yang paling sederhana itu untuk melayani Tuhan yang banyak yang kadang-kala kita selalu share, ya, dan kita kerjasama. Dan kita bisa lihat bahwa untuk melayani Tuhan menjadi usher, kita juga bersukacita yang Tuhan bisa memakai kita. Ya. Sudah di sini kalau kita lihat bahwa coba bayangkan saja. Ya. Kalau tangan saudara yang terluka dan dibungkus, dibalut atau dibandage, ya. Kita lihat di sini bahwa adakala sulit untuk kita memakai baju dan atau mau kancing baju. Itu sangat sulit karena sebelah tangan ini dibungkus atau dibalut dan susah untuk memegang, dan itu makan waktu yang cukup banyak. Dan kita bisa melihat bahwa bagaimana itu bahwa adakala kita seringkali bergumul untuk pakai baju dan mau kancing baju karena satu tangan itu tidak bisa berfungsi. Dan saya tahu bahwa di mana kalau kita melayani Tuhan, kalau sesuatu yang di mana ada tubuh Kristus, ada anggota gereja atau sudah kita yang terluka, kita sama-sama rasa terluka juga. Oleh karena kita melayani Tuhan bersama-sama. Ya. Kemudian ini suatu peringatan bahwa kita semua itu bahwa apa yang kita harus tahu bahwa kita harus pikirkan secara tubuh kita, di mana setiap anggota tubuh kita itu harus kerjasama. Kalau kita mau ambil sesuatu, kita tahu bahwa jari ini juga berfungsi untuk memegang sesuatu. Ya. Tapi kita harus mengerti ini secara pekerjaan karunia rohani di gereja. Dan kita tahu bahwa kita harus selalu bekerja bersama-sama untuk kebaikan semua orang yang ada di gereja dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita lihat di sini bahwa di 1 Korintus pasal 12 berkata demikian bahwa Allah memberi setiap orang variasi karunia rohani. Itu termasuk hikmat, iman, kesembuhan, dan berbahasa lidah. Dan Roh Tuhan itu memberi kepada setiap orang yang sudah ditentukan. Dan kita lihat di sini bahwa Allah memberi kita karunia Roh-Nya untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Saudara, di mana kita ada, walaupun gereja yang kecil atau gereja yang besar, kita semua harus bekerja sama, ya, supaya kebaktian itu bisa berfungsi, berjalan dengan yang baik,
Dan saya tahu bahwa tidak ada satu orang pun bisa katakan dia harus kerja semua, tapi kita share, kita membagi, kita kerjasama. Nombor satu, kita lihat di sini bahwa apa yang kita lihat di sini, Allah memberkati kita masing-masing dengan karunia-Nya untuk memberkati orang lain. Puji Tuhan. Kalau saudara punya sesuatu yang karunia rohani yang Tuhan pakai kehidupan saudara untuk memberkati orang, puji Tuhan. Ya, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk nama kita atau kesembuhan secara pribadi, tapi untuk memberkati orang. Dan kita lihat di sini bahwa satu hal yang kita tahu, di mana Paulus selalu katakan di ayat yang 1, kita akan baca di ayat yang 1 sekali lagi, sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran. Dan kita lihat di sini bahwa Paulus memberi suatu dorongan kepada jemaat Korintus supaya mereka harus tahu kebenaran tentang karunia-karunia rohani. Ya, supaya mereka tahu, dan dalam bahasa Yunani yang saya bukan orang yang fasih dalam bahasa Yunani, tapi kita tahu bahwa dalam bahasa Inggris di NIV dikatakan be uninformed. Ya. Nah, apa yang Paulus katakan, I don't want you to be uninformed. Supaya kita harus tahu tentang kepentingan karunia rohani. Tuhan memberi kita suatu spiritual gift, ya, karunia rohani untuk memberkati orang. Jangan sombong. Kita tahu bahwa apa yang Tuhan memberi kita suatu karunia itu untuk kebaikan tubuh Kristus dan juga memberkati orang. Dan satu hal yang kita lihat bahwa adakala orang rasanya salah pengertian dan salah memakai atau misapplication tentang karunia rohani. Dan ini bisa terjadi dengan perpecahan gereja, dan juga secara di gereja itu tidak ada peraturan. Nah, ini kadang-kadang itu juga terjadi di gereja pada hari ini juga. Mereka saling sombong, wah saya bisa nyanyi, saya mau jadi worship leader, tapi kehidupan rohaninya itu tidak benar. Ya, kita tahu bahwa ada orang punya talenta untuk nyanyi, tapi kehidupan rohaninya itu tidak benar. Dan kalau bagaimanapun dia tidak bisa memuliakan nama Tuhan karena kehidupannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kita harus hidup suci, dan apa yang Tuhan memberi kita satu spiritual gift untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus juga menjaga diri kita dalam kekudusan. Dan kita tahu bahwa di sini bahwa Allah memberi, ya. Bagaimana Allah menggunakan karunia rohani untuk memberkati orang lain. Sudah saya percaya bahwa kita sudah terima suatu spiritual gift, dan Tuhan memberi kepada setiap umatnya untuk dalam secara kemampuan atau untuk suatu kelebihan dalam pelayanan untuk melayani bersama dan memajukan kerajaan Tuhan. Ya. Sudah tidak ada orang pun kadang-kala itu sudah selesai kebaktian itu mereka mau nyapu gereja. Mereka tidak mau clean up. Ya, mereka hanya datang dan pergi. Kalau siapa yang punya karunia ini luar biasa. Saya percaya bahwa ini yang sangat penting. Kalau kita lihat, kalau orang yang bisa punya karunia ini untuk clean up gereja, sudah selesai kebaktian, mereka membersihkan. Itu suatu pekerjaan yang luar biasa. Tidak banyak orang yang mau lakukan itu. Dan kita lihat bahwa hari ini kita harus tahu, Allah mengharapkan kita, ya, saudara-saudara kita yang seiman,
bergantung dengan yang lain, satu dengan yang lain, dalam area yang kita harus kerjasama untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, apa yang saudara bisa lakukan, saya tidak bisa lakukan. Apa yang saya bisa lakukan, saudara tidak bisa lakukan. Jadi kita harus bergabung dan bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ingat di mana 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai penerus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Sudah yang dikatakan itu di sini bahwa kita harus serve others. Everyone used to serve others. Pakailah karunia rohani untuk melayani orang lain. Dan kita tahu bahwa satu hal di sini bahwa ini ada di mana sudah apa yang Tuhan memberi kepada kita. Ingat selalu, kalau karunia yang Tuhan memberi kepada kita, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Sudah dalam satu hal, kalau kita tidak mau pakai karunia rohani yang apa yang Tuhan memberi kita, dan itu sangatnya sia-sia saja. Ya, saya percaya ada kala orang itu datang ke gereja, mereka punya suatu karunia yang luar biasa, yang tersembunyi. Ya. Dan mereka hanya ada kala datang dan cuma lihat-lihat, ikut kebaktian. Tapi sudah saya percaya bahwa kalau kita ingin dipakai sama Tuhan, ayo. Sudah punya satu talenta untuk melayani Tuhan, bangkit dan belajar untuk melayani Tuhan. Saya percaya kalau di mana kita melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan memberi kita suatu karunia rohani, kita akan lihat bahwa di situ kita akan mulai bertumbuh secara rohani. Kita akan lebih dekat sama Tuhan karena kita bisa menikmati apa yang kita bisa melayani. Jadi setiap orang Kristen harus selalu melihat sesuatu kesempatan untuk melayani saudara kita seiman. Memakai setiap karunia rohani yang Tuhan memberi kepada kita untuk memberkati dan mendorong atau memberi satu encouragement kepada saudara-saudara kita. Dan kita percaya bahwa walaupun sudah berkata, wah saya masih baru 2 tahun datang ke gereja ini, saya masih baru mengenal Tuhan dan saya orang yang baru. Saya percaya, saudara walaupun sudah adalah orang Kristen yang baru dan mungkin 2 tahun atau 1 tahun, ambil satu kesempatan untuk berdoa dan minta kepada Tuhan supaya sudah bisa dapat suatu karunia-karunia rohani yang sudah bisa melayani Tuhan. Saya percaya, kalau itu untuk kunjung orang di rumah sakit, itu suatu karunia yang luar biasa. Ya, berdoalah saudara, berdoa supaya Tuhan memberi sudah suatu karunia rohani yang bisa memberkati orang lain. Nomor 2, Allah memperlengkapi kita untuk tujuan khusus membangun kerajaan-Nya. Kita tahu bahwa kalau Allah memberi kita suatu karunia itu untuk membangun kerajaan Tuhan. Di 1 Korintus pasal 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kita lihat, untuk kepentingan bersama. Saudara, mari kita kerjasama. Apa yang sudah ada, suatu talenta, mari kita pakai bersama-sama. Dan kita lihat di sini bahwa apa yang di ayat 7 dikatakan di sini bahwa kita akan lihat di mana tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Ya, kita tahu bahwa spiritual gift atau karunia rohani adalah tentang kuasa Tuhan yang bekerja melalui Roh Kudus
dan di bawah otoritas Kristus. Dan kita tahu bahwa di mana, dengan kata yang lain, bahwa karunia rohani ini yang kalau kita harus hidup, kita bukan hanya katakan bahwa kita adalah orang penting. Kita tahu bahwa itu yang Tuhan memberi kepada kita untuk melayani saudara-saudara kita. Dan kita tahu bahwa di mana kita akan melihat bahwa satu hal, bahwa karunia rohani adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berbeda di luar kemampuan manusia yang normal. Kita lihat di sini bahwa ini suatu supernatural. Saya percaya bahwa semakin kita izinkan Tuhan memakai kehidupan kita untuk melayani Dia melalui suatu karunia yang Tuhan memberi kepada kita, kita lihat bahwa suatu supernatural kemampuan yang Tuhan memberi kepada kita. Adakala kita rasanya kita lemah, tapi kita percaya dengan kekuatan Tuhan, Tuhan beri kita suatu spiritual gift, itu sangat memberkati orang lain. Sudah adakala kita tahu dengan cara pelayanan kita yang sederhana, kita memberkati orang lain. Ya. Dan suatu hal yang kita akan belajar di sini bahwa maksudnya, tujuannya, purpose-nya dari karunia rohani adalah untuk membangun gereja, untuk melayani orang saudara kita seiman. Saudara, ini adalah satu hal yang Tuhan sangat senang kalau melihat tubuh Kristus, saudara dan saya, satu gereja, satu tubuh, bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan. Allah ingin kita menghormati Dia dengan karunia-karunia yang Dia memberi kepada kita. Dan Allah membentuk kita dengan yang berbeda. Saudara, kita berbeda secara karakter, kita berbeda secara sikap. Tapi kalau kita kerja bersama-sama, kita akan menghormati Tuhan dan kita akan benar-benar memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana kita membangun kerajaan Allah bersama-sama. Sudah dengan hal ini bahwa Allah mau kita memakai secara rohani, karunia rohani kita secara unik. Sudah punya karunia yang unik, yang sudah ada, saya tidak ada. Nah, biarlah mari kita kerjasama, kita akan melengkapi dan kita akan lihat bagaimana kita melayani Tuhan yang berbeda secara pelayanan yang untuk memberkati orang, dan kita juga bisa juga memuliakan nama Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan memberi kepada kita. Dan satu hal yang kita lihat di sini bahwa Tuhan ingin kita melayani kerajaannya. Dengan kita akan lihat bahwa semakin kita melayani Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan. Jadi belajar untuk melayani Tuhan. Poin yang ketiga di sini, Allah ingin kita masing-masing bertanggung jawab atas apa yang diberi kepada kita. Saudara, hal di sini kita harus tanggung jawab dengan karunia rohani kita. Apa yang saudara sudah terima, satu karunia rohani yang Tuhan sudah memberi kepada saudara, jangan lupa, itu tanggung jawab saudara. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita tahu bahwa sini, di mana kita akan lihat suatu hal yang Paulus mendorong jemaat Korintus untuk memahami bahwa pemberian tidak dimasukkan untuk memuliakan orang yang menerima penggunaan ini. Kita harus mengerti, understand ya di sini bahwa setiap orang yang melayani orang lain, serve others, ya, itu membawa kemuliaan untuk Tuhan. Ya, satu hal yang kita tahu bahwa mengapa Allah ingin kita bertanggung jawab? Yang kita tahu di situ apa yang di 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dikatakan bahwa each of you, dalam bahasa Inggris, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Ya. Ayo,
pakailah karunia rohani yang sudah punya. Rick Warren tulis berikutnya begini. Kalau Allah memberi kita satu talenta, Allah mengharap bahwa kita pakai. Contohnya seperti kalau kita tidak menggerakkan tangan kita, otot kita tidak kuat. Jadi kalau kita melayani Tuhan dengan karunia rohani yang Allah memberi kepada kita, kita mulai exercise muscle kita. Dan kita juga mulai semakin kita memakainya, kita akan bertumbuh. Dan kalau tidak dipakai, kita akan hilang karunia rohani ini. Dan sudah, jangan malas. Apa yang Tuhan memberi kepada kita, pakai. Kalau sudah tidak mau pakai, Tuhan akan ambil. Dan Tuhan akan memberi kepada orang lain. Sama seperti contoh yang kita lihat, seperti perumpamaan, di mana ada 10 talenta di Injil Lukas pasal 19. Kita lihat sini, kalau tidak mau dipakai, Allah akan ambilnya. Dan dia akan memberi kepada orang lain. Jadi, setiap hari kita lihat di sini bahwa itu adalah accountability, tanggung jawab kita. Di mana kita memakai karunia rohani kita. Dan kita akan lihat di mana God shape you in ministry. Allah membentuk kita dalam pelayanan. Dan yang terakhir kita akan lihat di sini dalam kesimpulan. Saudara, Allah memberi karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Jadi kita pakai, kita merendahkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai bangkit dan pakai karunia rohani kita untuk memberkati orang lain. 2 hal di sini, take away sebelum saya tutup dalam doa. Ya, nomor 1, dalam hal apa Anda telah melihat Allah membentuk Anda dalam pelayanan Anda? Sekali lagi saya akan baca. Dalam hal apa Anda telah melihat Allah membentuk Anda dalam pelayanan Anda? Yang kedua, bagaimana Anda telah patut menggunakan karunia rohani Anda? Jadi percaya di mana kita taat, ya, di mana kita taat, kita pakai kerohani kita, karunia rohani kita. Kalau kita pakai secara ketaatan, saya percaya, saudara, kita bisa memberkati orang lain. Mari saudara, pakai spiritual gift kita untuk memberkati orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap karunia yang Kau beri kepada kita. Bapa, kami mohon Tuhan, bahwa beri hati kami penuh dengan sensitif untuk melayani Engkau. Kami percaya Bapa bahwa kami minta urapan-Mu Tuhan, supaya kami boleh memakai setiap karunia rohani kita untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa buat semuanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, berkat firman Tuhan sudah kita terima dengan penuh syukur dan sukacita. Kita akan memasuki bagian ibadah selanjutnya, yaitu persembahan. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, saudara-saudara bisa melakukannya dengan cara scan di QR Code yang nanti akan ditampilkan di layar. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus menyertai kita semua.